Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas materi berikutnya yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Dengan pokok bahasan yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai apa itu tegangan, regangan, dan modulus Young. Disajikan aplikasi dari peristiwa sifat elastisitas suatu benda. Salah satu contohnya adalah alat kren ini yang sedang mengangkat beban. Nah, di sini sifat elastisitas bekerja pada tali yang mengangkat. Diameternya akan semakin membesar dan dia akan meregang. Nah, inilah yang bisa membantu mengangkat beban tersebut. Namun beban ini juga harus punya kapasitas tertentu. Semakin besar massa bebannya, tentu tidak sanggup tali tersebut menahan beratnya ya. Jadi dia akan kehilangan sifat elastisnya dan dia bisa rusak. Contoh lainnya adalah prinsip elastisitas pada penyangga di jembatan. Nah, di sini sifat elastisitas bekerja gunanya untuk menahan beban-beban yang lalu lalang di atasnya. Seiring berjalannya waktu, maka sifat elastisitas tadi berkurang sehingga jembatan tersebut bisa membahayakan orang yang lewat di atasnya. Maka di sini bisa timbul yang namanya keretakan dari jembatan tersebut. Nah, sekarang kita akan bicara perbedaan dari benda elastis dan benda plastis. Tentu tadi kita sudah menyimak beberapa contoh peristiwa dari benda-benda elastis. Lalu kita juga akan belajar lawannya, bahwa ciri-ciri dari benda plastis itu seperti apa. Oke, kali ini kita akan pelajari dahulu mengenai perbedaan antara sifat benda elastis dan sifat benda tidak elastis atau plastis. Nah, salah satu contohnya adalah pada per ini ya. Jadi, pegas ini mengalami perubahan bentuk atau deformasi setelah diberikan gaya dorong. Nah, sifat benda elastis di sini, apabila ada sebuah gaya diberikan sehingga benda mengalami perubahan bentuk, maka ketika gaya dilepas, pegas masih bisa kembali ke kondisi semula. Sehingga ada gaya pemulih yang mengembalikan pegas itu kembali ke wujud semulanya. Contoh berikutnya adalah mengenai benda plastis atau benda yang ketika diberikan sebuah gaya dorong dan dia terjadi perubahan bentuk, maka dia tidak akan kembali ke kondisi awal atau dia akan mengalami perubahan wujud secara permanen. Oke, tadi kalian sudah menyimak penjelasan mengenai perbedaan antara sifat benda elastis dan juga benda plastis. Nah, untuk mempelajari lebih jauh, ini disajikan sebuah karet gelang yang tadinya kita identifikasi dia memiliki sifat elastisitas. Maka ketika karet tersebut ditarik dengan gaya sebesar F, dengan arah yang berlawanan, maka dia akan mengalami peregangan. Nah, gaya tarik ini disebut sebagai gaya tegangan. Kita memberikan stres kepada karet tersebut. Maka dengan adanya pemberian stres, yaitu rumusan dari tegangan adalah gaya yang diberikan dibagi dengan luasan area yang bekerja. Di sini luasannya adalah luasan dari si karet tersebut. Maka dia akan menghasilkan tegangan. Nah, dengan adanya tegangan, maka akan membentuk karet tersebut mengalami perubahan bentuk. Maka dia akan meregang. Nah, selanjutnya untuk ilustrasi yang lebih jelas, disajikan sebuah pegas ketika diberikan gaya tarik ke bawah, maka pegas ini tentu akan meregang. Semakin ditarik lagi ke bawah, ya pegas ini juga akan semakin meregang. Jadi ketika diberikan gaya tarik semakin besar atau gaya F makin besar, maka dia akan meregang semakin jauh. Oke, disajikan kurva elastisitas suatu benda yang mana aplikasinya kepada peristiwa pegas yang ditarik dengan gaya F atau stres sehingga dia meregang, maka akan menghasilkan diagram seperti gambar di sampingnya. Di sini terlihat ada garis hubungan antara stres dan strain yang linier dari titik O sampai A. Nah, ini merupakan kurva elastisitas benda tersebut. Jadi antara stres dan strain masih linier. Ketika gaya dilepaskan, maka pegas masih bisa kembali ke wujud semula atau ukuran semula. Kemudian sampai ke titik B, maka peristiwa peregangan ini sudah
berbeda dengan awalnya tadi. Jadi, sampai di titik B ini adalah titik dari batas linearitasnya. Sehingga ketika semakin besar gaya tarik pegas ini, maka dia akan meregang semakin jauh hingga sampai ke suatu titik yang namanya titik patah. Yaitu di titik puncaknya adalah di titik D. Nah, ketika sudah mencapai titik D, maka pegas ini bisa patah atau rusak. Dia sudah masuk ke dalam kondisi plastis, yaitu benda ini sudah tidak bisa kembali ke wujud semula atau dia mengalami fase rusak. Sehingga dapat disimpulkan, yaitu perbedaan antara elastisitas dan benda plastis. Elastisitas ini adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya luar yang diberikan ke benda dihilangkan. Sedangkan benda plastis adalah benda yang jika diberi gaya akan berubah bentuk, namun jika gaya dihilangkan, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian untuk perumusan-perumusan dari materi kita hari ini, yang pertama yaitu mengenai tegangan atau stres. Misalkan tadi sebuah benda ditarik dengan sebuah gaya F pada suatu luasan, maka tegangan ini menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk pada benda. Dan tegangan ini adalah perbandingan antara gaya per satuan luas. Simbol dari tegangan biasa disebut sebagai sigma, maka satuan dari tegangan adalah Newton per meter persegi. Selanjutnya adalah regangan. Regangan atau strain. Ketika sebuah benda ditarik dengan sebuah gaya F, maka benda ini akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Nah, delta L inilah hasil dari regangan benda tersebut. Jadi, perumusannya adalah regangan merupakan perubahan panjang akhir dibagi dengan panjang awal atau delta L per L0. Regangan tidak memiliki satuan ya. Yang ketiga adalah modulus Young. Nah, modulus Young ini merupakan perbandingan antara tegangan terhadap regangan. Nah, hubungan antara tegangan dan regangan ini dinyatakan dalam nilai modulus elastisitas atau modulus Young. Sebenarnya modulus Young setiap benda itu berbeda-beda ya. Jadi, modulus Young ini simbolnya E besar adalah sigma dibagi dengan regangan. Dengan kita masukkan masing-masing rumus dari tegangan dengan regangan, F per A dibagi dengan delta L per L0 atau L aja, L awal, maka akan menghasilkan persamaan modulus Young adalah F dikalikan L dibagi dengan luasan dikali pertambahan panjang. Jadi modulus Young ini berbanding lurus dengan besarnya gaya yang diberikan. Nah, semakin besar modulus Young, maka gaya yang diperlukan untuk meregangkan benda tersebut juga semakin besar. Berikut ini disajikan modulus Young dari beberapa jenis benda. Ada aluminium, baja, besi, karet, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah ringkasan dari kurva elastisitas yang tadi sudah kalian simak di video penjelasan Ibu sebelumnya. Oke, sekian. Terima kasih.